Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahro Yeni Fauzia dengan NIM 238107002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPS kontekstual dan berbasis lingkungan lokal untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pembelajaran IPS di MISD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasus MI yang ada di lingkungan pesisir. Nah, jadi kasus yang dibahas itu terjadi di sebuah madrasah ibtidaiyah yang berada di daerah pesisir, yang dimana lingkungan sekitar sekolah itu didominasi oleh kehidupan masyarakat pesisir seperti nelayan, tambak ikan, dan juga kegiatan pengolahan hasil laut. Nah, kondisi ini tuh sebenarnya sangat potensial ya untuk dijadikan sumber belajar IPS, khususnya pada materi kegiatan ekonomi dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Namun, guru masih mengalami kesulitan untuk mengaitkan materi dengan konteks lokal karena buku yang digunakan, buku paket yang digunakan itu lebih banyak membahas mengenai pertanian dan juga peternakan. Nah, oleh karena itu diperlukan pembelajaran IPS yang kontekstual agar materi lebih sesuai dengan kehidupan siswa. Pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal itu sangat penting bagi siswa madrasah ibtidaiyah. Kenapa? Karena IPS itu tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga untuk membentuk pemahaman sosial, sikap, dan juga keterampilan hidup siswa sejak usia dini. Nah, pembelajaran IPS kontekstual itu mengaitkan materi dengan realitas kehidupan siswa sehari-hari. Nah, pada kasus MI di daerah pesisir ini, lingkungan seperti aktivitas nelayan, tambak ikan, dan juga pengolahan hasil laut itu merupakan sumber belajar yang nyata. Hal ini sejalan dengan karakteristik siswa MI yang dimana berada pada tahap operasi konkret, sehingga mereka itu lebih mudah memahami konsep IPS melalui contoh yang dekat dan juga dapat diamati langsung. Selanjutnya yaitu keterkaitan konteks lokal dengan pengembangan siswa yang dimana dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu kognitif, sikap, dan juga motivasi belajar. Nah, pada aspek yang pertama yaitu aspek kognitif, di mana siswa MI itu masih berada pada tahap berpikir konkret sehingga pembelajaran IPS itu yang dikaitkan dengan konteks lokal seperti kegiatan nelayan dan tambak ikan akan lebih mudah dipahami. Jadi siswa dapat memahami konsep ekonomi karena sesuai dengan pengalaman sehari-hari mereka. Nah, aspek yang kedua yaitu aspek sikap sosial dan juga ekologis. Nah, melalui konteks lokal, jadi siswa itu dapat belajar menghargai pekerjaan masyarakat pesisir, seperti menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan laut. Nah, hal ini itu dapat membantu membentuk sikap sosial dan juga tanggung jawab lingkungan sejak dini. Lalu aspek yang ketiga yaitu aspek motivasi dan juga makna belajar. Nah, pembelajaran yang dekat dengan kehidupan siswa membuat IPS itu terasa lebih bermakna karena siswa menjadi lebih antusias, aktif, dan juga termotivasi karena materi yang dipelajari itu relevan dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, konteks lokal sangat berperan dalam mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya yaitu dampak negatif jika pembelajaran IPS tidak dilaksanakan secara kontekstual. Nah, jika pembelajaran IPS tidak dilaksanakan dengan konteks lokal siswa, maka akan muncul beberapa dampak negatif, baik terhadap pemahaman konsep maupun perkembangan sikap siswa. Jika pembelajaran IPS tidak dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa, maka siswa akan kesulitan dalam memahami materi karena pembelajaran hanya bersifat hafalan. Nah, materi IPS menjadi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari mereka sehingga pembelajaran itu tidak bermakna dan juga kurang menarik. Akibatnya, motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran itu menurun. Selain itu juga pembelajaran IPS juga kurang mampu membentuk sikap sosial dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan tujuan pembelajaran IPS yaitu membekali siswa dengan pengetahuan dan sikap sosial itu tidak tercapai secara optimal. Pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL menekankan keterkaitan materi dengan dunia nyata siswa. Dalam IPS, CTL sangat relevan karena IPS membahas mengenai kehidupan sosial masyarakat. Dengan mempertimbangkan karakteristik siswa MI yang aktif, konkret, dan belajar melalui pengalaman langsung, pembelajaran IPS kontekstual menjadi pendekatan yang efektif dan juga tepat. Selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran CTL. Nah, tujuan pembelajaran IPS di sini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang ada di lingkungan sekitar. Lalu siswa mampu menghubungkan lingkungan alam dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menunjukkan sikap menghargai pekerjaan orang lain dan peduli terhadap lingkungan pesisir. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dibuka dengan pendahuluan. Jadi guru menanyakan kabar, guru menanyakan
siapa siswa yang tidak hadir, melakukan absensi, lalu guru membuka pembelajaran dengan menanyakan pekerjaan orang tua siswa dan aktivitas yang sering mereka lihat di lingkungan pesisir. Nah, lalu, guru menampilkan gambar atau video singkat tentang kegiatan nelayan dan juga tambak ikan. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkannya dengan pengalaman siswa sehari-hari. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Siswa mengungkapkan pengalaman mereka, apa yang mereka lihat seperti kegiatan nelayan, tambak ikan, ataupun hasil laut di sekitar rumah mereka. Lalu siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk mengamati gambar ataupun lingkungan sekitar sekolah dalam mencatat jenis kegiatan dan juga ekonomi masyarakat pesisir. Nah, selanjutnya guru dan siswa melakukan tanya jawab, misalnya seperti guru menanyakan mengapa masyarakat pesisir itu banyak bekerja sebagai nelayan, lalu apa hubungannya laut dengan kehidupan mereka, seperti itu. Setelah melakukan tanya jawab, setiap kelompok mendiskusikan hasil pengamatan dan mempresentasikannya di depan kelas. Siswa menyampaikan secara lisan hal baru yang mereka pelajari tentang kehidupan masyarakat pesisir. Lalu penilaiannya dilakukan melalui keaktifan siswa, hasil diskusi kelompok, dan juga sikap peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Jadi guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran. Lalu guru menegaskan bahwa pentingnya menjaga lingkungan pesisir, menjaga lingkungan sekitar. Guru memberikan tugas sederhana seperti menuliskan cerita singkat tentang pekerjaan masyarakat pesisir di sekitar rumah. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.